Selamat datang di babak 2. Saya Artono Dwijo Sutomo akan membersamai kembali dalam serangkaian program pengabdian kepada masyarakat mengenai metodologi pengabdian kepada masyarakat. Bab ini menjelaskan bagaimana merancang, menjalankan, dan mengevaluasi PKM secara sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Metodologi PKM adalah kerangka langkah-langkah yang membantu dosen memahami masalah masyarakat, menentukan pendekatan, dan memastikan kegiatan memiliki dampak. PKM bukan kegiatan spontan, tetapi proses sistematis yang partisipatif. Langkah pertama adalah analisis kebutuhan masyarakat. Melalui observasi, dialog, FGD, dan pemetaan aset, dosen memahami potensi, tantangan, dan prioritas lokal. PKM selalu dimulai dari kebutuhan nyata, bukan asumsi eksternal. Metodologi PKM menekankan pendekatan partisipatif sehingga masyarakat terlibat dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perguruan tinggi bertindak sebagai fasilitator, bukan pengendali. Pemberdayaan adalah inti metodologi PKM. Fokusnya adalah menumbuhkan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan masyarakat membuat keputusan. Proses ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan organisasi komunitas. PKM bersifat holistik. Program harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara terpadu, sehingga solusi yang diberikan tidak parsial, tetapi menyeluruh. Kolaborasi menentukan keberhasilan PKM. Mitra lokal, pemerintah desa, komunitas, dan perguruan tinggi harus bekerja bersama. Kolaborasi membangun rasa memiliki dan memperkuat keberlanjutan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Pelaksanaan harus adaptif, responsif terhadap dinamika masyarakat, dan memastikan transfer pengetahuan berjalan efektif. Evaluasi penting untuk mengukur capaian pembelajaran dan dampak. Dampak PKM tidak hanya perubahan fisik, tetapi perubahan kapasitas, perilaku, dan tata kelola komunitas. Keberlanjutan adalah tujuan utama. PKM harus memastikan masyarakat dapat melanjutkan inisiatif tanpa ketergantungan pada perguruan tinggi. Penguatan kelembagaan lokal menjadi kunci. Pengabdian masyarakat berlandaskan ilmu dan pemberdayaan, di mana masyarakat menjadi mitra aktif. Kegiatannya harus memiliki dasar yang kuat sesuai Tridharma dan regulasi pendidikan tinggi. Pelaksanaannya dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, hingga evaluasi. Semua proses menjunjung etika, menghormati budaya, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah keberlanjutan. Masyarakat mampu mengelola programnya secara mandiri. Demikian rangkaian materi pada babak 2. Kita telah memahami fondasi utama pengabdian masyarakat, bagaimana ilmu diterapkan, bagaimana masyarakat diberdayakan, dan bagaimana sebuah program dirancang secara sistematis hingga menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Semoga pemahaman ini memperkuat peran kita sebagai bagian dari perguruan tinggi, bukan hanya sebagai penggerak ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Mari kita lanjutkan ke babak berikutnya dengan semangat kolaborasi dan komitmen untuk menghadirkan pengabdian yang benar-benar bermakna bagi masyarakat.